Oke, selamat Hari Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat, tanggal 2 Januari 2021 di Indonesia dan tanggal 1 Januari 2021 di Amerika. Kita saat ini sedang mempelajari tentang pelajaran Bible Study yang diambil dari buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda chapter 9 yang berjudul Makan Teratur. Dan sahabat lalu kita sudah ada dari bab ini ada 2 bagian dan kita sementara membahas tentang bagian pertama yaitu berapa kali makan sehari. Dan kita lihat kalau minggu lalu kan kita sudah belajar bagaimana kita harus memberikan perhatian penuh terhadap perut kita ya. Harus dibilang perhatian penuh, artinya kalau penuh berarti benar-benar harus penuh ya, harus sungguh-sungguh dalam memperhatikan kita punya lambung. Karena ini sangat sangat berpengaruh dalam kita punya kesehatan. Dan kita juga sudah lihat bagaimana bahwa kita itu harus dianjurkan untuk makan 2 kali sehari. Dan kalaupun boleh 3 tetapi harus makanan yang ringan kan. Dan jarak makan itu dibilang sekitar 5 sampai 6 jam untuk waktu makan berikutnya. Itu minggu lalu kita sudah pelajari ya. Dan banyak sekali contoh-contoh dan hampir setiap paragraf itu kayak diulang-ulang bahwa kita harus memberikan perut kita istirahat, kita harus ada jarak dalam jam makan, makan makanan yang sehat, yang harus kita makan, jam makan diatur, makanan itu harus sehat, dan kita juga harus memberikan istirahat kepada perut kita ya. Harus ada jeda waktu untuk makan, dan untuk malam itu dibilang juga bahwa kita untuk sebelum tidur itu jangan makan sebelum waktu mau tidur. Jadi kita harus atur jadwal makan kita yang teratur dan jangan di dekat jam untuk tidur ya. Kemudian kita sudah pelajari juga bahwa permulaan penyakit itu adalah dari perut ya, dari istilahnya apa yang kita masukkan ke dalam perut, dan itu yang akan menyebabkan segala penyakit. Dan juga banyakkan kita dengarkan cerita orang sakit lambung. Itu semua karena tidak menjaga kesehatan dari lambung kita, sehingga lambung itu bekerja dengan berat sehingga membuat lambung itu kelelahan dan jadi menyebabkan orang itu mendapatkan penyakit. Dan dibilang juga kita nggak boleh memanjakan diri kita dengan praktek-praktek yang salah, di mana kita seperti yang tadi kan prinsip-prinsip sudah disampaikan, sehingga kalau kita langgar maka itu akan menyebabkan kesakitan, dan itu sama kita juga itu seperti memanjakan kita punya selera ya, sehingga semua kita sudah lihat ya akibat dengan kita tidak menjaga atau memberikan perhatian penuh kepada lambung, sehingga menyebabkan lambung kita itu menjadi sakit dan bahkan dibilang kematian hanya dengan hal kita tidak menjaga lambung kita dan kita tidak makan teratur, jam-jam kita tidak jaga, sehingga dari hal yang satu itu kita bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian kita juga di sini juga bilang kan akibat dari kalau kita makan sebelum jam tidur juga dibilang
akan pas kita bangun pagi itu akan banyak keluhan yang keluar kan, yang akan terjadi. Aduh, kenapa saya mimpi buruk? Kenapa saya bangun badan tidak nyaman? Terus jadi kesehatan saya jadi terganggu dan wajah jadi pucat dan akibatnya sepanjang hari itu kita jadi marah-marah kan, dan sering kita mengalami sering ada keluhan setiap kita mau bangun pagi hanya karena kita makan sebelum kita tidur. Jadi kita makan beberapa waktu sudah kita makan kita langsung tidur, dan di saat kita tidur perut lagi bekerja keras untuk mencerna kita punya makanan. Begitu kita bangun kita merasa tidak segar dan kita merasa kita sakit karena itu. Jadi ini ya, iya. Ada yang mau menambahkan? Oke. Jadi kita tahu semua bahwa ini masing-masing kita, setiap orang itu ada pergumulannya masing-masing, dan kita tahu untuk kita mau melangkah ke hal yang baik, pasti Tuhan akan tolong kita. Jadi harus ada butuh kesabaran, dan kalau kita memulai itu atau kita mau sarankan kepada orang, begitu dia ada alami sesuatu, itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang membuat dia, saya tidak jadi buat ini deh, melaksanakan ini, ternyata saya jadi merasa lebih tidak baik lagi kita rasa. Padahal sebenarnya dibilang di kutipan bahwa harus sabar. Dan itu sebenarnya terjadi adalah hal yang alami, karena untuk orang yang sudah terbiasa dengan pola hidup yang tidak baik, pola makan tidak baik, begitu dia memulai sesuatu yang baik, itu akan ada efeknya. Tetapi itu adalah hal yang normal, kita hanya butuh waktu untuk bersabar. Walaupun kita rasa tubuh ini lemah, tetapi sebenarnya itu sedang bekerja. Dia mau mengembalikan kepada proses eh, kepada proses yang seharusnya. Jadi baru mau penyesuaian gitu. Kemudian kalau kita yang sudah hidupnya itu kita sudah melewati proses-proses yang selama ini kita memperlakukan perut kita dengan jahat, dengan semena-mena, maka kita sudah melanggar hukum kesehatan kan, dan dibilang juga bahwa itu adalah pelanggaran hukum kesehatan yang paling jahat yang kita lakukan dengan kita mengentertain perut kita seperti itu ya, dengan tidak pakai jam makan, kita makan di antara jam makan, eh, itu dibilang bahwa kita melanggar hukum kesehatan yang paling jahat. Tetapi dia dikasih juga di sini solusi bahwa pengobatannya ialah kita jangan sering makan dan jangan sering makan atau makan terlalu bebas. Jadi harus kita kembali kepada pengaturan jam makan yang teratur, kemudian makan 2 kali sehari yang dianjurkan, 3 kali bisa, tetapi yang makanan yang lebih ringan, dan jangan makan sebelum jam tidur. Dan kita harus dibiasakan dengan makanan yang sederhana. Dan sebelum kita tidur, perut kita sudah tidak beraktivitas lagi, dan kita akan bisa tidur, maka begitu kita bangun, tubuh kita akan merasa segar, tidak merasa ada sakit apapun. Dan kalau kita lakukan itu dengan teratur, itu adalah solusi yang baik sekali untuk kita. Jadi sejauh ini kita sudah lihat ya bagaimana kita memperlakukan perut kita dengan kejam, dan akibat-akibatnya kita sudah rasakan sendiri kan. Penyakit-penyakit yang kita rasakan itu semuanya itu muncul dari lifestyle kita kan sebenarnya, bukan karena saya kena kutuk dari Tuhan atau saya baik-baik saja tapi kok bisa sakit gitu kan. Tapi itu semua karena kita punya itu semua karena kita punya lifestyle yang tidak baik yang menyebabkan kita jadi sakit. Dan kita harus selalu ingat
sampai pelajaran terakhir yang kita dapat juga bahwa kita harus memberikan waktu untuk lambung kita mencerna makanan yang kita makan. Dan untuk supaya perut kita bisa istirahat. Tujuannya supaya begitu perut kita istirahat, perut kita akan memproduksi gastric juice lagi atau getah lambung, dan itu akan mempersiapkan kita untuk menerima makan pada jam selanjutnya. Oke, kira-kira sampai di situ review kita sampai yang terakhir kita bahas, dan kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang ada mau bagikan poin juga untuk ditambahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan baca berganti-gantian dan kita akan sama-sama sharing atau membagikan poin atau kesaksian atau pengalaman yang kita lewati sehubungan dengan pelajaran ini. Oke, waktu lalu kita sudah sampai di sini, di paragraf sini. Kita akan mulai. Judul kecilnya itu rencana 2 kali makan sehari. Saya akan bacakan terlebih dahulu dan setelah itu kita akan baca berganti-gantian. Oke. Dalam banyak hal, 2 kali makan sehari lebih baik daripada 3 kali. Makan malam yang dilakukan terlalu cepat akan mengganggu pencernaan makanan siang. Kalau dilakukan agak lambat, itu tidak dapat dicerna sebelum tidur. Dengan demikian, perut gagal memperoleh istirahat yang baik. Tidur terganggu, otak dan saraf letih. Nafsu makan pagi juga terganggu. Seluruh tubuh tidak terasa segar dan tidak siap menghadapi tugas hari itu. Ya, jadi dari paragraf ini dibilang bahwa kita itu harus atur kita punya jam makan supaya tidak bentrok, atau belum jam makan tapi karena kita mau kejar itu makan malam itu sebelum kita jam tidur, atau kita sudah pelajari bersama bahwa sudah pernah dibahas juga oleh Kak Joy kan, bahwa sebaiknya 3 jam ya, 3 jam sebelum waktu tidur perut kita sudah tidak tidak bekerja lagi ya. Jadi artinya di bawah jam 7 malam itu kita sudah harus tidak ada aktivitas makan lagi. Nah, jadi kalau kita mau berencana untuk makan 3 kali sehari, kita harus kita sudah harus atur ya jam makan kita. Misalkan saya makannya jam 7 pagi gitu. Kemudian 5 jam kemudian dan 5 jam kemudian. Itu harus harus tetap begitu terus setiap hari. Kita semua sudah tahu, dan itu sudah harus selesai aktivitas makan itu sebelum jam 7 malam. Dan banyak di sini dibilang bahwa disarankan untuk 2 kali makan sehari. Tapi ada hal juga yang karena orang mau tetap 3 kali makan sehari tapi dia punya jam misalkan bentrok begitu, akhirnya belum jam makan karena dia mau kejar sebelum jam 7 dia makan, akhirnya dia makan kan. Dan ini yang dibilang di sini jangan sampai itu terjadi karena itu akan mengganggu perut yang sedang mencerna makanan pada waktu kita makan siang. Istilahnya belum selesai, belum istirahat, kita sudah timpuk dengan makanan malam gitu. Akhirnya di sini kita jadinya melanggar aturan kan, sehingga mengganggu kita punya jam istirahat perut. Akibatnya di sini kan tidur jadi terganggu, otak dan saraf letih, dan berpengaruh dan mengganggu di kita punya nafsu makan pagi. Jadi selain kita rasakan ini, kita juga sudah bahas ya di paragraf-paragraf sebelumnya bahwa akibat kita melakukan pola seperti ini, bangun pagi jadi tidak enak badan, mengeluh ini, mengeluh itu. Jadi ini juga dia tambahkan bahwa begitu kita bangun pagi,
kita punya selera untuk memakan pagi itu jadi tidak ada selera. Tubuh kita jadi tidak segar untuk melewati sepanjang hari itu kan. Dan ini sangat perlu kita perhatikan karena untuk bayangkan ya kalau kita melewati satu hari itu yang harusnya bertenaga, fresh, tapi kita sudah mulai pagi hari dengan tubuh seperti ini pasti otomatis kan tidak menyenangkan ya. Sebenarnya itu semua untuk kita punya kebaikan sendiri ya. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Kalau Kak, tambahkan sedikit. Iya, Li, silakan. Jadi kalau di kutipan ini kan dibilang kalau untuk makan malam ya, kalau terlalu cepat berarti mungkin sekitar jam 5 atau jam 4 ya, sudah Iya, makan malam, berarti itu kata akan mengganggu makan siang kan, jadi belum selesai pencernaan makan betul. siang. Kalau Iya, terlambat, misalnya sudah jam 8 atau jam 7 ke atas, udah akan mengganggu malam kan. betul. Berarti kalau kita lihat misalnya kalau di antara jam makan 5 jam, berarti kalau kita makan pagi sudah jam 9 atau jam 10, nggak usah pikir kalau kita mau makan malam lagi. Iya, Pasti hanya betul. 2 kali. Iya, Dan itu akan terus-menerus kita cuma makan 2 kali kan, karena kita akan terus makan jam 9 kan misalnya. iya, Jadi makanlah 2 kali. Nggak masalah sih sebenarnya. iya, Tetapi kalau mau makan 3 kali, kita harus makan pagi jam 7, paling lambat jam 8 sudah selesai. Jadi betul. harus kebiasaan jam 7 terus kalau mau memang ada rencana 3 kali ya. Kalau kita di kebun, memang harus kalau mau makan 3 kali karena malam sudah mau lapar lagi, tetap jam 7 sudah mesti makan. Nah, Betul. nggak boleh nggak. Kalau itu, kalau mau jam 9, sudah kita harus skip makan malam. Kalau enggak akan melanggar yang lain kan. Jadi ini akan melanggar satu pelanggaran akan melanggar yang lain. Karena kita selalu kan patokan 5 jam, tapi yang lain-lain kita kan selalu langgar kan. Iya, Jadi betul memang sekali. mesti balance lah kalau mau turut semua kalau mau langgar ya. Langgar Iya, akan melanggar juga kan, sama juga dia punya akibat. Makanya banyak yang sudah mengaku reformasi kesehatan tapi jamnya. sakit-sakitan kan karena nggak sempurna kita menurutnya, nggak Betul. sama seperti Dani. Iya, mungkin itu Iya. Kak. Terima kasih. Iya, Li, thank you atas tambahannya. Betul sekali itu. Jadi semuanya juga itu harus harmoni ya, harus seirama, jadwalnya harus tepat, makanan sehat, tepat waktu. Jadi in order. Maka kita akan rasakan sendiri bagaimana itu efeknya dalam tubuh kita. Dan mungkin dari ada teman-teman lagi yang ada mau menambahkan. Oke, kalau belum ada, kita akan gantian membaca. Oke, kalau kita lihat di sini ada Angel. Apa Angel bisa ada available untuk membaca yang di sini paragraf ini? Oke, mungkin belum bersedia. Apakah Dion bisa baca ini? Bisa, Kak. Oke, thank you. Dari kebiasaan, Kak. Iya, betul. Kebiasaan makan 2 kali sehari umumnya membawa keuntungan bagi kesehatan. Namun, dalam keadaan tertentu, seorang mungkin perlu makan 3 kali sehari. Namun, kalau ini diperlukan, makan ketiga haruslah ringan, terdiri dari bahan yang mudah dicerna. Roti kering, biskuit, crackers, buah-buahan adalah makanan yang cocok untuk makan malam. Oke, thank you Dion. Apa Dion ada poin yang mau dibagikan? Sudah jelas sih, Kak. Oke, thank you. Apa ada dari teman-teman lain yang mau menambahkan? Iya, halo. Agak kecil suaranya. Om Victor ini. Oh iya, Om Victor, silakan. Tapi suaranya kecil sekali.
Mar dapat dengar? Masih bisa, masih bisa. Itu cereal coffee mana tuh? Gimana Om? Cereal coffee di bahasa Inggrisnya. Oh, cereal coffee. Kalau dia dibilang sih di sini Bahasa Indonesia enggak ada kan? iya, biskuit, crackers Kan gitu, sejenis di itu. sana fruit or set kan ada apa? Buah-buah, biskuit, Nah, cereal kan Kak. yang pertama crackers itu kan di atas roti kering, biskuit, crackers, toh baru buah-buahan. Mm-mm. Kemudian itu kan di bahasa Inggris kan ada sweet baked fruit or cereal coffee. Apakah cereal coffee tapi bukan kopi, mungkin ada cereal yang dari Iya, pasti itu candy bukan. gitu kalau makan orang kan. Iya, pasti itu bukan kopi. Heeh. Pasti yang menyehatkan. Iya. Iya, oke, thank you Om. Jadi kita lihat di sini, berdasarkan paragraf ini dibilang makan 2 kali sehari itu dianjurkan untuk kebaikan kita, kan dibilang. Untuk kesehatan kita. Tapi dalam keadaan tertentu, seseorang atau pekerja fisik, kita sudah pelajari kan, yang mereka yang bekerja berat-berat, mereka mungkin perlu makan 3 kali sehari. Dan kalaupun mereka mau makan 3 kali sehari, ini dianjurkan oleh Roh Nubuat untuk makan seperti ini ya, roti kering, biskuit, atau crackers. Waktu itu Kak Joyce jelaskan ya mengenai ketiga hal ini ya. Ya pasti semua ini adalah yang sehat ya, roti kering, biskuit, dan crackers yang sehat. Itu dia punya menu kalau kita mau makan yang ketiga. Karena kita mau tidur malam kan, otomatis kan perut itu enggak harus bekerja berat seperti kalau kita sarapan. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, kalau belum ada, apakah... Halo Wan. Iya Kak, Halo Wan. Kak Joy. Oh ya, silakan Kak. Untuk Itu itu cereal coffee itu oh iya, silakan. coffee substitute, tapi itu dibikin dari barley, rye, sugar beets, Oh, oke. kayak gitu. Jadi itu bukan apa ya? Bukan Makanya kopi karena ya? di Indonesia, iya bukan. Karena di Indonesia mungkin nggak ada, jadi Nggak familiar. nggak familiar dengan di situ. Jadi itu basically dari grains, dari yang kita bilang dari barley, dari rye, dari sugar beets, begitu dah. Jadi itu diminum gitu, tapi apa namanya bukan kopi gitu. Oke, cuma mau tambah itu sih. Thank Oh you. ya. Thank you Kak. Sudah ditambahkan. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut. Paragraf berikut. Kak Gladys, apa bisa baca ini? Apa available? Oke. Thank you, Kak. Kebanyakan orang yang menikmati kesehatan yang lebih baik kalau mereka makan 2 kali sehari daripada 3 kali. Yang lain dalam keadaan tertentu boleh jadi memerlukan sesuatu untuk dimakan pada malam hari. Tetapi makanan ini haruslah makanan ringan. Janganlah seorang merasa dirinya menjadi patokan untuk semua orang, agar setiap orang melakukan seperti yang dilakukannya. Ya, betul sekali. Lanjut? Atau? Kasih itu dulu, Kak, poinnya. Okay. Ya, thank you. Oke, ya betul ya. Tadi ini yang Kak sudah highlight. Banyakkan orang makan 2 kali. Oke, lebih baik. Karena kalau 3 kali mungkin yang bekerja banyak ya, bekerja keras, seperti di ladang, ya itu mereka membutuhkan tenaga ekstra dibanding orang yang cuma di rumah, cuma ringan-ringan, orang punya kegiatan itu di
sebaiknya makan 2 kali. Dan ini juga dibilang jangan kita harus bikin patokan seperti Kak Wanda dengan saya nih beda kegiatan. Betul. Mungkin saya perlu tenaga ekstra dan saya harus makan 3 kali, dan Kak Wanda mungkin 2 kali, yang satu ringan, yang satu main course. Ya itu, jadi kita nggak bisa harus ikuti patokan. Jadi tidak ada standar di sini, tergantung kegiatan yang kita miliki sepanjang hari. Nah, lanjut. Iya, betul. Oke. Janganlah membohongi perut dengan tidak memberikan makanan yang dituntut oleh kesehatan. Cheat ya di sini. Don't cheat. Di sini bohong. Cheat artinya ya, oke. Don't cheat the stomach. Oke. Jangan pula menyalahgunakannya dengan mengisinya dengan beban yang tidak dapat ditanggung. Menahan nafsu makan, batasi selera, pergunakanlah pertimbangan sehat. Ya, betul sekali. Jangan merasa perlu memenuhi meja makan dengan makanan yang tidak menyehatkan jikalau kamu kedatangan tamu. Kesehatan keluargamu dan pengaruh terhadap anak-anakmu itulah yang harus diperhatikan. Di samping kebiasaan dan selera tamu itu, aduh ini betul sekali ya, karena gengsi, aduh nggak enak. Kalau makanan sehari-hari sangat amat sederhana tergantung dana, tapi kalau ada tamu, aduh bagaimana ya, kita harus ikuti dia punya, kita mau serve the tamu very well. Ideal mungkin. Walaupun sebenarnya kita nggak setuju dengan atau kita nggak makan itu makanan oleh karena tamu. Waduh, oke. Jadi di sini dibilang tahan nafsu makan, batasi selera, pergunakanlah pertimbangan yang sehat. Jadi saya kalau mau ke rumah Kak Wanda, kakak punya makanan, sama kita punya makanannya, bukan berarti aduh Kak Gladys nih mau datang, jadi kita harus sedia ini itu, no. Iya, betul sekali. Jadi kita juga yang bertamu jangan juga mengharapkan sesuatu yang, waduh, orang kan mau bertamu nih, jadi kita akan makan istimewa, ya. Jadi betul, begitu ya Kak, kalau kita mau datang ke kakak, apapun yang kakak siapkan, berkat Tuhan sangat disyukuri. Ya, terima kasih Kak. Iya, thank you Kak atas tambahannya. Jadi kita coba kembali ke sini ya. Jadi kalau kita lihat ini di paragraf 274 ini di sini ini adalah saran ya, saran yang diberikan oleh Tuhan ya melalui Sister White. Jadi saran ini atau dia punya idealnya seseorang itu makan 2 kali sehari. Dan itu akan membuat kita menikmati kita punya kesehatan sendiri yang lebih baik dibandingkan 3 kali. Tetapi sudah disampaikan juga sama Kak Gladys tadi kan. Tapi di sini dibilang kalau kita lihat ada special case yang bisa membuat kita makan sampai 3 kali. Tapi dengan kalau kita pun memakan 3 kali, kita harus ingat bahwa prinsip yang benar itu harus yang ketiga itu harus yang makanan yang sudah diutarakan tadi kan, harus yang makan makanan yang ringan. Tapi kita mau kita makan 2 atau 3 kali itu nggak bisa, kita mau setiap orang itu beda-beda ya, sudah dibilang juga tadi. Itu nggak bisa jadi, saya nggak bisa jadi patokan atau standar untuk Kak Gladys dan sebaliknya. Kita semua itu beda-beda. Kemudian yang di sini juga, jadi perut kita harus jelas sekali ya di sini bahwa kita harus isi perut kita dengan makanan yang sehat. Dan kita sudah atur jam makan kita, sudah sudah in order, jam-jam sekian itu sudah jam makan saya, tetapi harus yang sehat dan kita harus perhatikan dia punya kesehatan juga, bukan berarti kita, walaupun itu pun sudah vegetarian atau sudah vegan, tetap kita harus jaga jangan sampai kita juga overeating. Jadi banyak yang harus kita perhatikan ya dalam pola makan kita.
Jadi kita nggak boleh isi perut kita dengan sesuka hati, harus ada pertarakan ya, harus ada pengendalian diri. Dalam hal ini kita harus batasi selera kita, dan dibilang juga kan sudah Kak Gladys utarakan tadi, jangan karena ada tamu kita harus turunkan standar. Contoh misalkan yang mau bertamu itu, ini yang paling sering ya, kan kalau kita lihat kan orang vegetarian itu kan belum semua orang sudah vegetarian. Artinya pasti orang juga akan, Tuhan izinkan untuk akan ada orang atau bahkan saudara-saudara kita yang berkunjung. Dan kita harus treat mereka dengan makanan yang sehat. Jangan karena, oh dia belum vegetarian, jadi saya harus sediakan dia ikan. Nah, tidak seperti itu ya yang dimaksud. Tetapi kita harus tetap menjaga kita punya prinsip, justru dengan begini kita bisa educate saudara-saudara kita ya, kita perkenalkan makan yang sehat. Dan banyak kita lihat orang-orang juga sudah menyadari itu ya. Dan selain itu, kita yang sebenarnya yang kita utamakan itu adalah kita punya keluarga ya, kita punya anak-anak, kita punya suami, punya kesehatan kan yang harus kita perhatikan. Jangan karena ada tamu hanya kita turunkan standar, kita kasih makanan yang tidak sehat. Alhasil kita satu keluarga dan juga tamu makan yang tidak sehat. Ya, seperti itu kira-kira. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Halo. Halo. Oh, ya, Oh Victor. Sorry, agak kecil suaranya jadi. Gimana Om? Iya. Inti dan tadi cuma apa di atas ini ya. Kecil sekali Om. Janganlah membohongi perut dengan Oke. tidak memberikan makanan yang dituntut oleh kesehatan. Iya. Artinya kadang-kadang kita sudah, ini masih perlu untuk mau diisi dan dengan makanan yang perlu untuk gizi bagi tubuh. Tapi kita bohongi dengan, kita kan sudah tidak boleh makan ini. Alasannya mungkin sudah jam terakhir itu kita sudah, ada orang bilang, kita 2 kali makan saja. Padahal perut masih membutuhkan untuk itu. Itu jangan kita bohongi juga dengan, kita atur di pola pikir juga. Alasannya tuh, kita atur jadi pikiran. Yang penting, kita kan yang tidak kerja berat, kita 2 kali makan sehari. Padahal tubuh masih membutuhkan untuk gizi yang diperlukan di jam ketiga itu. Karena mungkin di yang pertama kedua gizinya tidak seimbang atau tidak cukup. Jadi dia masih membutuhkan. Makanya dibilang jangan dibohongi. Jangan dibohongi perut dengan tidak memberikan makanan yang dituntut oleh kesehatan. Atau juga dalam skala besar, jangan sampai kita asal makan saja padahal bukan untuk kebutuhan tubuh. Makanya ditambahkan di bawah, jangan pula menyalahgunakannya dengan mengisinya dengan beban yang tidak dapat ditanggung. Walaupun itu adalah makanan sehat. Jadi jangan sampai kita bohong, ini kan makanan sehat, atau tidak begini paling gampang. Ini kan makanan sehat, sudah kita makan aja. Kayak dulu kita pemahaman, makan buah-buahan di pada musimnya, makan sebanyak-banyaknya. Ya kita makan aja mungkin rambutan setengah karung, atau mangga setengah karung, itu kan paham yang salah. Padahal bahasanya harus di saat itu harus kita makan sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh nutrisi yang sangat dibutuhkan, ya mungkin mangga 4 biji atau 3 biji, pisang 3 biji, begitu kan harusnya. Jadi kadang-kadang kita bohongi dengan selera. Sudah kita makan aja sebanyak-banyaknya karena ini untuk tubuh, padahal tidak seperti itu. Sekian. Iya, betul sekali. Thank you Om atas tambahannya. Jadi sangat jelas ya. Semuanya itu harus harus pas, sehat, dan in order dia punya jamnya ya. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Apa Om Victor bisa baca paragraf ini? Masih dapat dengar? Iya Om, sudah dengar. Thank you. Bagi beberapa orang, melihat orang lain makan 3 kali sehari adalah satu penggodaan yang terlalu besar untuk ditolak.
mereka membayangkan yang mereka merasa lapar. Sedangkan perasaan itu bukanlah tanda dari perut yang meminta makan, tetapi satu keinginan pikiran yang belum dibentengi dengan prinsip yang kokoh dan penyangkalan diri yang berdisiplin. Oke, thank you Om. Ada poin yang mau dibagikan? Artinya dalam hal ini seperti kadang orang puasa kan, waktu dia puasa kemudian ada orang yang makan di depannya. Nah, waktu dia melihat makanan itu sangat menggiurkan, kadang-kadang dia marah. Ini contoh yang lain ya dari sisi positif ya, dari sisi lain. Dan jadi dia marah, jangan makan di mukanya kita. Kita ada puasa. Itu kan ada yang begitu. Padahal bukan karena DP puasa, tapi karena dia melihat wah itu sangat menggiurkan. Tapi alasannya karena dia puasa. Nah, kemudian kalau kita makan sama-sama dengan orang pada waktunya sebenarnya kita sudah tidak mau makan. Karena pikiran kita seharusnya sudah dikendalikan dengan prinsip yang benar. Tetapi waktu kita melihat, aduh makan ini, walaupun itu adalah makanan vegetarian, tapi seharusnya sudah bukan jam makan. Mungkin sudah jam 9 malam, umpamanya makan yang ketiga kali, kita tidak boleh lagi di jam seperti itu. Tapi karena melihat enak, wah ini coto ini, aduh mesti bagi dulu supaya sedap ini mau tidur. Padahal bukan karena diinginkan oleh perut, itu cuma karena keinginan selera. Nah itulah yang sebabnya kita harus mengingat di Amsal berapa ya? Amsal 16 atau Amsal 22 itu. Amsal 20 ke 22 ya, lupa ya. Jika kamu makan dengan di hadapan dengan di semeja dengan pembesar atau dengan raja, maka taruhlah pisau pada lehermu. Jadi firmanlah atau pikiran yang akan mengendalikan selera, bukan selera yang mengendalikan pikiran. Sampai situ dulu. Oke, thank you Om. Jadi bagus sekali contohnya ya dan disertai dengan ayat. Jadi betul sekali. Ini memang semua pasti kita sudah alami ya. Walaupun kita dalam keadaan kenyang, kita lihat orang makan, kita akan ada keinginan untuk makan. Apalagi kayak lihat, kayaknya nikmat sekali dia makan. Padahal jadi membuat kita jadi ingin juga mau coba apa yang dia makan gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri tidak lapar, kita bukan pada jam kita makan, tapi kita kayak lihat orang makan itu kayak, tergoda sekali gitu. Dan inilah kita punya keinginan daging ya, yang digoda untuk dilayani kalau bisa dibilang. Makanya dibilang di sini bahwa kita harus tetap membentengi diri kita dengan prinsip yang kokoh dan penyangkalan diri dan disiplin. Pokoknya kalau kita sudah tahu prinsip yang benar, walaupun kita secara daging pasti kita akan digoda, kita akan tergoda, tetapi kita tidak perlu untuk layani itu. Kalau kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Apalagi kita punya kelemahan di situ ya. Kalau untuk orang lain ya biasa, tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa membendung dia punya rasa ingin makan, walaupun sebenarnya dia enggak lapar gitu. Perut lagi enggak membutuhkan dia untuk diisi dengan makanan. Tapi bagi orang yang tidak bisa kendalikan itu adalah masalah ini berat sekali untuk dia. Makanya dibilang harus bentengin diri dengan prinsip yang kokoh dan penyangkalan diri yang berdisiplin. Oke. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut. Judul kecil berikutnya, sebagai pengobatan gangguan saraf. Oke, kita lihat kira-kira. Lali, apa Lali bersedia untuk baca ini, Li? Iya, Kak. Thank you, Li. Kebiasaan hidup saudara H bukanlah seperti yang semestinya. Keinginan dan ketidakinginannya sangatlah besar. Dia belum mengendalikan perasaannya dengan pertimbangan sehat. Brother H atau saudara H, kesehatanmu sangat terganggu karena terlalu banyak makan. Dan juga frekuensi makan tidak teratur. Ini menyebabkan otak kekurangan darah, pikiran jadi kacau, dan engkau tidak menguasai diri dengan baik.
Engkau kelihatan seperti orang yang pikirannya tidak seimbang. Engkau membuat gerakan yang cepat dan gampang tersinggung. Engkau memandang sesuatu dalam keadaan dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan dan jahat. Adakanlah banyak gerak badan di alam terbuka. Makanlah makanan sederhana yang akan menunjang kesehatan tubuhmu. Janganlah makan lebih dari 2 kali sehari. Kalau engkau merasa perlu makan malam, minumlah air dingin. Dan pada pagi hari engkau akan merasa lebih sehat karena tidak makan malam. Oh, Iya, iya. silakan Li. Iya, ini bagus sekali ya. Ini Contoh ternyata bukan cuma pencegahan tetapi pengobatan juga ya. diberikan. Ini contohnya untuk Brother Hai yang Ellen White kasih nasihat ya. Karena dia bilang dia punya pertimbangan atau dia punya ini gangguan ya. Kalau misalnya cepat marah atau apa juga kan itu gangguan saraf juga kan. Betul. Pikiran kacau, tidak menguasai diri dengan baik. Ternyata itu semua karena bukan cuma makan yang salah tetapi terlalu banyak ya. Makan terlalu banyak, tidak teratur, ya jadi kadang-kadang jam 7, kadang-kadang jam 9, begitu-begitu ya. Sama Iya, dengan orang juga kita punya pengalaman masing-masing ya. Seperti itu. Jadi eh, ternyata luas ini reformasi kesehatan ini luas. Bahkan disuruh sini gerak badan juga kan. Kadang-kadang bukan kadang-kadang kalau kita pun sudah reformasi kesehatan tetapi tidak gerak badan ya tidak new start. nggak bisa, itu harus semua ya Iya, sama-sama. Iya, betul sekali. terima kasih Kak. Iya. Thank you, Li. Jadi ini kita mau tambahan ke Lali bawakan tadi, jadi betul sekali ya. Semua itu harus seimbang ya. Ini contoh yang Ellen White kasih tahu kepada saudara H ya, dengan dia punya pola hidup yang salah. Jadi kita lihat ya bagaimana pola hidup yang salah itu dia punya pengaruh besar bukan hanya kepada tubuh kita tetapi karakter kita juga kan. Jadi ini sangat sangat bukanlah hal yang sepele ya, yang kita nggak terlalu mau ambil serius. Ini justru adalah pola seperti ini justru yang harus kita benar-benar jaga gitu. Karena dengan pola kita lihat ya akibatnya dengan pola hidupnya saudara H ini cuma satu contoh. Sebenarnya banyak sekali contoh yang parah sekali sebenarnya kalau kita lihat, dan dia punya efek dalam kita lihat orang-orang itu besar sekali. Jadi bagaimana ya dia punya saudara H ini karena dia punya pola yang tidak tidak pola hidup yang salah, akhirnya dia punya berpengaruh dalam dia punya karakter kan. Jadinya dia tidak ada pertimbangan yang sehat, dia punya kesehatan terganggu karena makan terlalu banyak dan tidak teratur. Jadinya dia jadi suka pikirannya tidak seimbang, dia gampang tersinggung. Apa yang dilakukan ini dibilang serba cepat-cepat, dan yang paling ini yang dia selalu memandang sesuatu dalam keadaan yang dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan dan jahat lagi dibilang. Nah, tapi kemudian dikasih solusi ya untuk kebaikan dia. Ya, Ellen White kasih solusi untuk dia ada gerak badan. Jadi semuanya itu harus kita seimbangi. New Start itu harus benar-benar dijalankan. Maka dengan kita jalankan itu pasti akan ada perubahan dalam diri kita. Jadi kalau tubuh kita sehat, otomatis itu berpengaruh kepada kita punya karakter juga. Karakter kita juga akan mengikuti dengan tubuh yang sehat. Otomatis yang keluar juga dari tubuh kita adalah hal-hal yang positif dan hal-hal yang indah, yang baik gitu. Tapi kita sudah tahu ya, kita tidak akan seperti itu kalau bukan dengan pertolongan Tuhan. Makanya kan New Start itu kan terakhir itu T itu harus trust in God. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk menghidupkan firman-Nya, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita.
Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Judul kecilnya, tidak ada yang dipaksa menghentikan makan malam. Kita lihat di sini ada Kak Mary. Apa Kak Mary bersedia untuk baca ini, Kak? Halo? Iya, Kak. Bisa, Kak, baca paragraf ini, 277? Yang mana, Wan? Ini, Kak, yang berkenaan dengan... Oh, 277 boleh. Oh, oke. Mungkin Kak Mer ini putus-putus kayaknya ya. Iya. Oke, thank you, Kak. Yang ID Samsung bisa, yang ID Samsung, ada yang ID Samsung, ini siapa ya? Oke, ini yang ID CA ini. Ya, Wan. Oh iya, silakan Anti Early ya? Iya. Oh oke, Anti, silakan. Thank you. Yang mana, Wan? Itu berkenaan ya? Iya, berkenaan. Silakan. Berkenaan dengan pertanyaan diet, hal ini harus ditangani dengan bijaksana sehingga tidak akan muncul pemaksaan. Harus ditunjukkan bahwa makan 2 kali sehari jauh lebih baik untuk kesehatan daripada 3 kali. Tetapi janganlah ada paksaan yang otoriter. Janganlah ada orang di sanatorium yang dipaksakan untuk menuruti sistem 2 kali makan. Bujukan lebih tepat dibanding dengan paksaan. Hari-hari semakin singkat, namun itulah waktu yang baik memperkenalkan ide ini. Sementara hari-hari itu semakin singkat lagi, 2 kali. Biarlah makan siang lebih lambat sedikit. Kemudian makan ketiga tidak perlu lagi. Sudah? Iya, lanjut Anti. Tinggal satu lagi sedikit. Menanggapi makan ketiga kali, janganlah memaksakan 2 kali makan. Sebagian orang lebih baik memakan 3 kali sehari. Dan apabila mereka dibatasi dengan makan 2 kali, mereka menganggapnya kejam. Iya. Thank you, Anti. Apa ada poin yang Anti mau bagikan? Di sini dikasih tahu maksudnya jangan paksa orang untuk makan 2 kali. Kalau dia bisa, ya seharusnya dua kali saja lebih baik. Tapi memang kalau masalahnya, kalau 2 kali itu bisa kalau nggak kerja gitu. Mungkin bagi orang yang kerja masalah karena dia harus bangun pagi, harus berangkat pergi kerja, jadi dia harus makan pagi, bangun cepat gitu kan. Kalau yang udah harus berangkat pergi kerjanya jam 7, berarti dia harus makannya sekitar jam 6 atau setengah 7 gitu kan. Nah, jadi terpaksa dia makan siangnya pun cepat dan akhirnya jam setengah 1 udah selesai makan dan masih banyak waktu untuk sorenya. Jadi makanya makan sampai 3 kali gitu karena masalahnya ada kerja. Tapi bagi kayak orang yang nggak kerja ya kayak saya nggak kerja gitu ya, udah nggak kerja ya bisa karena kita bisa bangun mau makannya bisa diatur gitu karena nggak kerja bisa diatur. Jadi kayak dulu bisa dibayangin gitu ya, oh ya saya makan pokoknya dari jam 8 sampai jam 9 tuh 1 jam pokoknya between-nya lah gitu. Nah 5 jam kemudian tuh jam 2 sampai jam 3 jadi pas gitu ya. Nah habis itu kan kita masih kenyang itu karena makannya udah cukup banyak ya, jadi kenyang dianya nggak makan lagi. Nah itu bisa jadi nggak dipaksakan gitu, karena memang bisa diatur.
Nah, inilah yang menjadi untuk perbandingannya orang makan 2 kali dengan 3 kali gitu. Karena masalah mungkin kerja, mungkin apa gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah sekarang apalagi di pandemik begini, orang kerja di rumah itu nggak ada alasan lagi. Jadi semua bisa diatur lagi. Terima kasih. Terima kasih Anti atas poin yang sudah dibagikan. Apa masih ada lagi yang mau bagikan? Oke, jadi kita lihat di sini ya, dari judul kecilnya, tidak ada yang dipaksa menghentikan makan malam. Jadi jelas sekali bahwa prinsip diet yang benar itu makan 2 kali sehari dibilang lebih baik. Tapi kita nggak bisa memaksakan pada setiap orang kan. Itu harus dibilang di sini bujukan lebih tepat dibanding dengan paksaan. Jadi kalau kita dulu waktu kita ikut medical missionaries training 1 bulan itu, kita suka perhatikan ya, kita punya trainer itu kalau misalkan dia visit orang atau dia perlakukan kita ya sesama kita aja yang lagi itu kayak aduh kita masih begini, kita masih kalau ada ya orang-orang kasih pendapat atau apapun, dia selalu bukan dia ya, mereka akan bilang, "Oh, enggak apa-apa, kurangi," atau apa ya, pokoknya dia punya bijaksana sekali. Jadi orang pun enggak akan merasa kalau kita kan bilang, "Oh, harus berhenti makan ini, harus berhenti makan itu, sudah harus stop ini, enggak boleh lagi," gitu kan. Jadi kalau ini dia secara kita enggak tahu ya, tapi kalau secara psikologi kalau bilang kurangi, oh iya kita sih sebenarnya sudah kurangi, kita sih maunya sudah enggak mau lagi 100% gitu. Tapi pelan-pelan ya, tapi kita waktu itu masih makan, misalkan saya makan daging besar gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya sudah cuman makan, yang penting saya udah rasa aja gitu. Jadi orang pun akan kayak merasa disemangati gitu. Tapi kalau begitu kita langsung bilang, "Oh, kamu harus stop makan ini. Kamu sudah tidak boleh lagi makan itu." Which is itu betul. Tetapi secara psikologi kita punya daging ini kan semakin dibilang berhenti, semakin akan makan, semakin akan mau cari itu. Bayangkan kalau enggak karena sakit atau sudah terkapar, artinya orang itu enggak bisa cari lagi makanan itu, baru dia akan, oh iya saya sudah tidak mau makan lagi. Tapi selama dia masih bisa jangkau itu makanan, dia akan tetap cari terus. Tapi kalau kita, itu juga berlaku ke diri kita sendiri ya. Kalau orang bilang, oh iya kamu sudah harus kurangi ini, oh iya ya betul ya, ini sudah harus kurangi, sudah harus berhenti gitu. Jadi akan menuju ke situ. Tapi kita nggak tahu ya, pengalaman orang beda-beda ya. Tetapi kita lihat ya kalau kayak lagi ada namanya itu kalau praktek-praktek gitu, medical missionaries kayak mereka bikin pengobatan gratis begitu. Kita lihat mereka berbicara dengan orang itu seperti itu. Oh iya harus dikurangi ini ya supaya dia akan merasa sendiri. Oh iya ya dengan saya dia akan balik lagi. Oh atau waktu kita visit, oh iya betul ya setelah saya kurangi kopi, saya jadi merasa kayak lebih ringan ya kita punya kepala. Oh iya. Jadi dari situ oh iya apalagi kalau berhenti ya gitu. Jadi itu sih yang kita ada alami ya. Kita lihat bagaimana progres kalau kita jadi bahasa juga kita harus ini ya harus gunakan dengan bijaksana kan, makanya dibilang harus bujukan lebih tepat dibandingkan dengan paksaan kan. Kalau kita bilang oh kamu harus berhenti, jadi kayak makin ditekan makin mau cari gitu. Itu ya pengalamannya. Kemudian dibilang ke sini hari-hari sudah singkat, namun itulah waktu yang baik memperkenalkan ide ini. Sementara hari itu semakin singkat, biarkanlah makan siang lebih lambat sedikit, kemudian makan ketiga tidak perlu lagi. Jadi kalau kita mau ada perubahan dalam hidup kita lihat memang betul ya. Bayangkan ini ditulis dari kapan dibilang kan?
dari sudah berpuluh tahun yang lalu. Terus kita baca ini, kita yang sudah di penghujung penutupan sejarah dunia, sudah semakin dekat lagi, bahkan sudah di depan mata ya. Istilahnya kalau kita lihat, kita nggak bisa menunda-nunda lagi untuk melakukan ini semua. Kita sudah banyak terang yang kita peroleh, kita nggak bisa menunda lagi, oh nanti aja besok deh kita mulai lagi, nanti aja besok kita nggak ini lagi deh, nanti besok kita nggak itu lagi deh. Kita nggak bisa begitu, tapi kita harus berkomitmen dengan Tuhan, minta Tuhan tolong kita untuk sanggupkan kita lakukan. Karena belum tentu kita menunda itu besoknya itu sudah begitu gitu. Jadi itu yang harus kita, ataupun besoknya itu kita udah nggak ada kesempatan untuk lakukan itu. Aduh, jadi buat saya pribadi ini sangat diingatkan sekali ya. Kita semua, kita tahulah kita punya kelemahan, kita tahu kita punya apa yang harus kita lakukan sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan kan. Terus semuanya itu kita nggak akan harus diawali dengan educate. Harus kita latih, harus kita belajar bagaimana. Makanya kita belajar ini diulang karena apa? Kita selalu semuanya kan manusia ini suka lupa kan. Apalagi kalau sudah lapar, aduh kayak semua lupa gitu. Hukum kesehatan lupa, jam makan lupa, jadi kayak semua lupa gitu. Jadi kayaknya kalau lihat paragraf per paragraf kayak diulang-ulang terus kayak kata yang kayak mirip-mirip tapi tujuannya seperti itu gitu. Tapi intinya itulah yang diulang-ulang yang harus kita tidak boleh lupa. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan sanggupkan kalau kita benar-benar mau lakukan ini semua. Oke, kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut paragraf berikutnya. Siapa kira-kira yang bisa bacakan? Oke, kita yang bacakan saja ya. Saya makan hanya 2 kali sehari. Sorry, kita baca judul kecilnya itu bukan sebagai ujian. Saya ini Ellen White ya. Saya makan hanya 2 kali sehari. Tetapi saya tidak pikir bahwa jumlah makan bukanlah suatu ujian. Jikalau ada orang yang lebih baik dalam kesehatan, jikalau makan 3 kali sehari, itulah kesempatan mereka untuk makan 3 kali sehari. Saya memilih 2 kali. Selama 35 tahun, saya telah mempraktikkan makan 2 kali sehari. Nah, jadi di sini kan dibilang bukan sebagai ujian. Jadi semua yang sudah kita bacakan tadi bahwa dianjurkan untuk makan sebaiknya 2 kali sehari. Tetapi kalaupun mau 3 kali, kita sudah tahu ya makanan apa yang kita mau makan. Walaupun dia pekerja berat sekalipun, dia hanya bisa makan yang makanan seperti yang sudah kita baca tadi ya. Dan harus yang makanan yang ringan. Dan kalaupun dia mau makan 3 kali sehari itu tidak menjadi soal ya, tidak menjadi permasalahan kalau atau siapapun itu ya. Selama orang itu merasa itu adalah dengan dia 3 kali makan dia rasa dia sehat, itu tidak akan jadi masalah. Dan ini dibilang bukanlah suatu ujian ya. Bukanlah jadi suatu ujian bagi setiap orang, oh kalau saya makan 2 kali sehari, saya pasti masuk surga. Tapi kalau saya 3 kali sehari, saya tidak masuk surga atau tidak lulus ujian, tidak lulus tes. Jadi, pokoknya berjuang supaya cuma 2 kali. Padahal dia sendiri sudah tersiksa atau merasa dia sakit. Bukan seperti itu ya. Tapi dibilang di sini, ini bukanlah satu ujian. Tapi kalau kamu mau makan 3 kali dan kamu merasa itu kamu sehat, silakan makan 3 kali sehari. Gitu. Tapi kita harus tahu ya, mau kita 2 kali makan, kita selalu ingat prinsip ya. Prinsip harus tetap dijalankan. Mau kita makan 2 kali atau 3 kali, jalankanlah itu dengan prinsip yang benar. Kita semua sudah tahu, harus makan yang sehat, namun tidak berlebihan. Dan saat makan ketiga hanya makan yang
buah, crackers, atau roti kering saja. Itu yang dimaksud oleh Ellen White. Kira-kira dari paragraf ini ada yang mau menambahkan? Ya Kak. Iya, silakan Li. Jadi intinya makan yang untuk 3 kali itu atau mau makan 2 kali itu bukan suatu beban ya. Betul Ini sekali. apa namanya, advice ya, saran Ellen White memang 2 kali itu lebih baik dari 3. Tapi kalau kita anggap terus kita menurut, aduh ini Ellen White bilang 2 kali lebih bagus, dan kita menurut 2 kali tetapi beban, aduh mengeluh-mengeluh terus, kesel apa tapi maksudnya nggak enjoy dengan 2 kali itu. Jadi akhirnya menjadi ujian untuk dia atau menjadi beban, akhirnya itu bukan mendatangkan kebaikan, cuman kita tahu kan pikiran sangat berperan penting, akhirnya mendatangkan penyakit lain, nggak membawa manfaat lah. Betul. Jadi kalau enjoy silakan dengan 2 kali itu ya. Dan Betul. ini juga dari tadi kan nggak dipaksakan juga kan, orang sakit juga yang di sanatorium untuk makan 2 kali. Tetapi disarankan untuk makan 2 kali, tetapi kalau dia belum bisa, jangan paksa dia. Jangan Kalau dipaksa. iya, kayak itu menjadi kayak kejam sekali ya kamu. Betul. Karena dia sudah berpuluh-puluh tahun makan 3 kali ya kayak. Iya. Pengalaman kita juga masing-masing. Terus dari kecil makan 3 kali, terus mau makan 2 kali memang bukan hal yang gampang ya. Betul. Makanya ketika dianjurkan, biarlah ini tidak menjadi beban atau menjadi ujian untuk kita, tetapi kita tahu itu untuk kebaikan kita, menjalani dengan senang hati. Betul. Ya, puji Tuhan itu akan menjadi ada manfaatnya yang besar untuk kita punya kesehatan ya. Iya. Iya, itu saja. Thank you, Li. Jadi betul sekali. Jangan karena kita memaksakan 2 kali sehari, tapi hanya kita kayak Lali bilang kan, jadi berkeluh kesah, mengeluh, aduh begini, aduh begitu, tapi jadinya berdosa juga. Jadi itu dia. Thank you, Li, atas tambahannya. Iya, Kak, silakan. Ya, jadi orang harus tahu bahwa setiap individu itu berbeda, dan juga pekerjaan setiap orang itu beda-beda. Jadi betul ya tadi yang semua orang sudah bahas itu, sometimes orang kalau bawa health reform kan ada yang terlalu go to extreme. Betul. Yang mana harus 2 kali begitu. Padahal kan Ellen White di sini sudah jelas bilang ya. Jadi kalau saya secara pribadi saya masih makan 3 kali karena alasan yang kita kasih sebelum punya anak, kita sama Dino makan 2 kali gitu. Pas punya anak apalagi menyusui kan memang itu apalagi bayi masih kecil, kita masih makan 3 kali. Dan untuk saya itu betul. Saya pernah coba hanya makan 2 kali untuk menyusui. Aduh, memang itu sekali ya, memang kayak drain out, maksudnya kayak memang lapar sekali begitu, dan kita coba itu, kita rasa nggak bisa seperti itu. Jadi kita coba untuk kita punya diri sendiri. Makanya yang Ellen White bilang di sini itu betul ya, semua orang itu beda-beda. Ada yang tadi juga yang sempat disebut untuk kerja kerja di ladang atau menggunakan fisik kan, banyak sekali tenaga yang keluar. Tapi selalu prinsipnya makan ketiga itu makanan ringan. Jadi itu sama kita makan ketiga malam hanya makan buah, roti atau crackers, buah roti sama atau crackers kayak gitu. Dan jadi tetap prinsipnya itu jalan terus dan kita tidak bisa memaksakan, atau kalau orang sudah biasa makan 3 kali dan itu mereka rasa sehat, ya oke gitu. Tapi prinsipnya yang ketiga itu several hours before bed, dan juga makanan ringan, yaitu prinsipnya seperti itu. Jadi orang juga kalau bawa health reform memang harus tahu semua prinsip, jangan sampai terlalu go to extreme, dan jangan sampai orang merasa orang itu pemaksaan kan yang kayak tadi, tapi anjuran lebih baik begini adalah lebih baik begini. Jadi bisa juga bilang, kalau itu bisa ibu coba atau bapak coba, lihat rasakan bagaimana dia punya manfaat seperti itu. Dan yang sudah tadi Wanda share
pengalamannya itu sangat bagus. Thank you, Wat. Iya Kak, thank you sekali atas tambahannya. Jadi semuanya tidak ada masalah ya sebenarnya mau 2 atau 3. Walaupun kita tahu 2 yang ideal, kalaupun kita mau 3 itu bukan berarti kita itu sudah berdosa ya. Tetapi kalaupun kita mau makan 3 kali, kalau itu untuk kita punya kebaikan, kita sehat-sehat, tidak ada masalah, lakukan itu. Karena itu bukanlah sebuah ujian ya. Itu dia, thank you atas tambahan-tambahannya. Roma 14 ayat 23 kan. Iya Om. Ya, Roma. itu Iya. dikerjakan dengan iman. Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan iman itu kan akan mendampak. Iya, betul sekali. Tapi kalau memang orang sudah bisa 2 kali sehari, no problem. Kita juga coba-coba untuk itu kadang-kadang cuma makan buah malam. Enak juga kalau memang sesuai dengan dia punya timing yang tepat di jam pertama, jam kedua. Lalu ketika orang cuma kadang-kadang cuma 2 kali makan karena jam makan yang kedua kadang-kadang suka lambat sedikit. Jadi waktu makan umpamanya suka lambat sampai 2:30, sudah karena so kenyang, so nyana makan tuh malam. Jadi tidurlah enak. Karena rasa kenyang masih di petang hari. Atau kadang-kadang cuma makan buah juga dengan kalau ada cookies. Cuma kadang-kadang kalau hari Sabat pas DP malam Minggu, aduh, karena tak kuras 1 hari Sabat itu terpaksa mesti makan malam biar kadang-kadang sudah dengan sayur udah makan hari untuk malam Minggu punya jam-jam 7 begitu. Tapi ya kurang berpikir, kurang jalanilah dengan iman. Iya, thank you Om atas tambahannya juga. Oke, kita akan lanjut ke ya, ini cuman paragraf terakhir ya. 2 paragraf terakhir. Selanjutnya kita akan masuk part 2, tapi waktu sudah tidak cukup. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi kita akan baca 2 paragraf terakhir ini. Apakah bisa minta kesediaan Saudara Roy untuk bacakan 2 paragraf terakhir ini? Thank you. Judul kecilnya adalah akibat buruk yang akan terjadi kalau memaksakan makan 2 kali dalam sekolah pendidikan kita. Ya, silakan. Ada kesan dalam pikiran banyak orang bahwa masalah makanan dibawa dengan cara ekstrim, bila mana para pelajar menggabungkan pekerjaan fisik dan mental sebagian besar seperti yang mereka lakukan di sekolah ini. Avondale, keberatan untuk makan ketiga sebagian besar telah dihapus. Maka tidak ada yang perlu merasa dilecehkan. Mereka yang dengan ketat mempertahankan kebiasaan 2 kali makan sehari tidak perlu sama sekali mengubahnya. Sebagian guru dan mahasiswa mendapat kesempatan makan di kamar mereka sendiri. Hal ini tidak membentuk pengaruh yang menyehatkan. Seharusnya terdapat tindakan yang serasi dalam mengatur jadwal makan. Apabila mereka yang hanya makan 2 kali sehari berpikir bahwa mereka harus makan banyak pada siang hari sebagai pengganti makan malam, mereka merusak alat pencernaan mereka. Biarlah mahasiswa itu makan 3 kali sehari, yaitu makan malam tanpa sayur, tetapi dengan makanan sederhana yang menyehatkan, seperti buah-buahan dan roti. Bagi pendeta, 2 kali makan lebih bermanfaat kepada kesehatan fisik dan rohani. Ya, silakan. Apa ada poin yang mau dibagikan? Jadi ini sepertinya ada satu keadaan di mana di Avondale ini menurut advice dari atau ya, rekomendasi dari Mrs. White, untuk makan sehari 2 kali itu tidak perlu dijadikan aturan, karena itu akan memberi kesan bahwa masalah makanan dilakukan dengan cara ekstrim, sehingga siapa yang mau 2 kali, siapa yang mau 3 kali itu melakukannya dengan kesadarannya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang mau makan 3 kali, untuk makanan ketiga direkomendasikan untuk makan makanan yang sehat ya, atau ringan ya, seperti buah atau roti. Itu seperti itu.
Dan janganlah yang mau makan, tetapi jangan juga yang mau makan 2 kali, ya, itu makan makanan siangnya banyak sekali gitu ya, banyak sekali supaya nanti tidak perlu makan malam. Itu juga apa? Itu juga akan menjadi masalah, memaksakan kerja dari fungsi organ pencernaan. Jadi di sini jelas bahwa segala sesuatu dilakukan dengan sukarela berdasarkan pengetahuan yang benar, rekomendasi yang benar, dan kesadaran yang benar, sehingga mendapatkan manfaat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada saran nih. Di sini ada saran yang diberikan oleh Sister White, itu di mana penerapan peraturan makan 2 kali atau 3 kali di sekolah-sekolah itu harus diedukasi. Namun tidak bisa dipaksakan. Tadi kan sudah dibilang, sudah disampaikan juga, dan karena itu akan menimbulkan kesan-kesan pikiran banyak orang bahwa masalah makan itu dibawa dengan cara yang ekstrim. Jika kita lihat di paragraf 2 ini, jadinya mereka kan guru-guru atau murid-murid ini, siswa-siswa ini, jadinya mereka dapat kesempatan makan di kamar mereka sendiri, dan ini membentuk pengaruh. Hal ini tidak membentuk pengaruh yang menyehatkan. Jadi sarannya adalah untuk hal jam makan itu 3 kali sehari diterapkan di sekolah kita. Sebaiknya jam makan itu jangan dibuat 2 kali sehari kalau dalam sekolah ya, karena tidak bisa kita memaksakan. Tadi kan kita sudah bahas itu tidak bisa dipaksakan. Jadi bikin itu normal. 3 kali sehari itu tetap diterapkan di sekolah, supaya apa katanya dibilang? Ada keserasian dalam jam makan. Kan kita semua harus in order kan? Jadi karena kalau kita tidak in order, apalagi sekolah asrama, ya cuma 2 kali makan sehari, jadi mereka di kamar tuh cemil-cemil apa semua kan. Nah kalau dia terapkan 3 kali sehari, maka kalau diterapkan 3 kali sehari, itu menghindari, dibilang sini, selain ada keserasian dalam jam makan, itu juga menghindari para pelajar dan guru-guru makan banyak di siang hari. Nah, kita tahu kan kalau makan yang banyak itu, karena mereka tahu, duh, kita harus makan banyak ini karena malam enggak makan, aduh, gitu kan. Jadi di sini bilang untuk menghindari mereka makan banyak di siang hari karena pikirnya malam enggak ada makanan kan. Dan kita tahu makan yang banyak juga itu akan merusak kita punya lambung juga kan. Kita enggak boleh makan terlalu berlebihan, merusak lambung, merusak pencernaan. Dan disarankan makan ketiga itu harus ringan, tanpa sayur, tapi dengan dibilang buah dan roti saja. Jadi seperti itu ya sarannya kalau secara umum. Itu bukan hanya juga untuk sekolah-sekolah ya, tetapi atau ada apapun yang misalkan kita mau baik dimanapun itu, kita mau misalkan ada acara atau apapun itu yang menyebabkan harus ada pertemuan kan, yang harus nginap atau apa, ini sebaiknya disarankan, atau misalkan seminar kesehatan yang berlaku berhari-hari itu, kita tetap harus terapkan. Ini himbauannya untuk tetap jalankan 3 kali makan sehari. Karena dari situ mengedukasi orang untuk makan tepat waktu, makan sehat, dan untuk menghindari juga mereka kayak cemil-cemilan ya, makan di antara jam makan karena mereka kelaparan gitu. Oke, kira-kira mungkin sampai di sini dulu kita punya pembahasan. Mungkin sebelum kita akan tutup sini, ada yang mau menambahkan dari bacaan ini? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan sampai di sini dulu pelajaran kita, dan biarlah ini boleh menjadi pedoman bagi kita semua, perenungan untuk kita semua,
karena ini hal yang benar-benar sangat penting ya, karena ini mempengaruhi kita. Dengan kita memasukkan makanan yang sehat dalam tubuh kita, otomatis itu akan menghasilkan juga perilaku yang sehat, yang baik untuk kita juga. Tapi kita harus ingat, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah makan teratur pada jamnya, dan makan itu harus makanan yang sehat dan tidak boleh makan berlebihan. Dengan kita menjalankan itu, maka reaksi dalam tubuh kita adalah kita akan berbahagia, kita akan sehat, dan pikiran kita juga akan menjadi pikiran yang jernih. Dan kita harus ingat juga, tadi sudah disinggung bahwa kita harus jalankan itu new start ya. Walaupun kita sudah makan sehat, kalau kita tidak berolahraga juga itu tidak baik juga ya. Dan yang paling terakhir kita ingat bahwa harus percaya kepada Tuhan. Semua Tuhan akan tolong kalau kita benar sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk tolong kita untuk akan adakan reformasi kesehatan dalam diri kita semua. Oke, kira-kira sampai di sini dulu kita punya pelajaran. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.